Eh, jadi tugas agenda 2 ini sebenarnya ini termasuk core-nya dari RA ya. Jadi RA itu sebenarnya core-nya intinya itu di matrik ini ya. Di matrik inilah sebenarnya dokumen rancangan yang inti dari apa yang mau kita lakukan sebenarnya. Nah, ini tinggal nanti apa jabatan unit kerja identifikasi isu ya yang diangkat, misalnya optimalisasi pembelajaran daring apa misalnya ya. Misalnya penyebab isunya apa saja, terus gagasan pemecahan isu. Nah, nanti adik-adik kemarin apa yang mungkin masih banyak kekeliruan kadang di sini ya, di output atau hasilnya. Jadi output atau hasil itu nanti ada output besar ya. Output besar itu output kegiatan. Nah, kemarin saya mengoreksi itu masih banyak kekeliruan ya. Itu mengoreksi sudah dikumpulkan ya. Sudah dikumpulkan, kita review ternyata tapi ya maklum ya karena waktu itu masih latihan. Ya. Banyak yang keliru itu di sini. Jadi mestinya ada output besar sama output atau hasil pertahapan. Nah, nilai-nilainya ini adalah keterkaitan substansi mata pelatihan. Ini kira-kira tadi pada saat kapan itu kita masuk nilai yang akuntabilitas, pada saat kapan kita masuk nilai nasionalisme, pada saat kapan kita internalisasi nilai etika publik, dan pada saat kapan kita menginternalisasi nilai anti korupsi ya. Jadi misalnya isu tadi ya, optimalisasi pembelajaran daring dan bla 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 apa. Nah, mungkin di sana kita akan melaksanakan contoh ya. Contoh melaksanakan sosialisasi ya. Sebentar ya, ini dari pengurus KJF. Kebetulan saya juga sekretaris. Ya, maaf terganggu ya. Karena ini ada telepon dari koordinator bidang fungsional ya. Kebetulan saya sebagai sekretaris yang terlibat dalam pengaturan jadwal seluruh Jawa Tengah ini. Jadi kalau bukan nggak tak terima ya, tapi karena barangkali ada kaitan dengan pekerjaan. Ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Nah, misalnya sosialisasi tentang pembelajaran apa ya, misalnya pembelajaran dengan apa gitu ya, dengan media apa ya, misalnya tadi ada yang misalnya PPT interaktif ya, atau mungkin Microsoft Suite, ada yang apa itu Google Classroom, ada yang apalah ya, misalnya contoh saja ini kepada siswa.
Nah, tahapan kegiatan ini nanti ngisinya agak-agak turun ya. Jangan lurus karena ini kita punya space untuk outputnya dari output besar ini, output kegiatan. Ya, atau kalau dalam panduan nanti itu ada garis-garisnya seperti ini. Contoh ya, ada garis misalnya seperti ini. Mana ini garisnya? Nah, misalnya nih dikasih ini ya. Nah, ini. Nah, berarti di sini ada output atau hasil dari kegiatan besar ini. Kira-kira apa output atau hasilnya? Kalau bisa kita jangan bicara output ya, cuma keluaran. Kalau bisa kita hasilnya. Kira-kira apa? Hasilnya ya itu Pak, media media pembelajarannya. Ya gimana? Medianya Sasar. kan sasaran. Ya kan sosialisasi tentang penggunaan eh, tentang pembelajaran dengan menggunakan media PPT interaktif. Ya. Akan dilaksanakan ya, akan dilakukan pembelajarannya dengan media interaktif. Sosialisasi kepada siswanya. Atau kadang-kadang malah ada yang dengan orang tua sekalian. Kemarin ada ya, ada juga yang disambung dengan orang tua karena butuh juga nanti dengan orang tua misalnya. Kita bicara siswa dulu. Kira-kira sasarannya apa yang dari ini? Tujuannya sosialisasi itu apa? Berarti Kira-kira apa? siswa jadi tahu gambaran mengenai media yang Nah, akan digunakan. mantap ya. Jadi siswa tahu atau paham ya. Jadi jangan biasanya yang kadang walaupun nggak apa-apa ya, tapi ini terlalu misalnya terlaksananya sananya ya sosialisasi. Nah, ini hanya keluaran. Nek terlaksananya tok mbuh siswa arep mudeng ora karepmu istilah. Nah, tapi kalau langsung tadi Mas Al tadi ya, siswa menjadi paham tentang media interaktif yang akan digunakan misalnya atau pembelajaran dengan itu ya. Istilahnya siswa memahami tentang bla 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 ya. Tinggal ini tujuannya apa ya? Pembelajaran dengan media PPT interaktif. Siswa memahami tentang penggunaan media dalam pembelajaran media interaktif. Sudah tahu dulu lah bahwa nanti akan dilaksanakan seperti ini. Sama aja ya mungkin guru PAI sosialisasi tentang Jumat berkah ya misalnya ya. Berarti setiap Jumat ini nah tujuannya apa ya? Tujuannya siswa ben paham oh nanti setiap Jumat mungkin apalah apa infak apa ya istilahnya silahkan. Ini contohnya saja. Nah, ini namanya output besar ya, output kegiatan. Lah baru di sini ada namanya tahapan. Sosialisasi itu kira-kira butuh apa saja tahapannya? Kita ini mulai belajar ini ya, mulai belajar merangkai. Dalam melaksanakan kegiatan itu kita butuh apa saja yang podo wae gawe bakso ya mungkin butuh ini goreng terus jadi bakso misalnya. Sama konsultasi dengan pimpinan, Pak. Oke, konsultasi ya. Konsultasi dengan kepala sekolah misalnya ya. Hasilnya dari konsultasi Mendapatkan izin. Mendapatkan izin, arahan, persetujuan, bla 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 ya. Tergantung kita ya. Kalau minta izin, minta izin, minta arahan, persetujuan dan lain-lain.
Oke, sip ya. Nah, kemudian, sekarang bicara nilai. Nilai apa yang kira-kira relevan pada saat konsultasi dengan pimpinan? Nilai respect. Oke. Saat berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya bersikap respek, sopan santun, ya, tuh misalnya. Nah, ini berarti kan ininya nanti di bold ya, istilahnya untuk menandai ya. Bisa nggak ini? Susah ya kalau dibuat, biasanya gampang. Oke, misalnya kayak gini ya. Nah, ini berarti dalam kurung kita sudah melaksanakan indikator etika publik ya. Atau etika publiknya di atas nggak apa-apa, di sini nanti baru itu juga nggak masak, nggak apa-apa ya, istilahnya. Nah, ini berarti di sini etika publik, berarti ini nggak usah ya, di bawahnya nggak usah. Kemudian nilai apa lagi yang relevan di saat konsultasi? Nilai kejelasan, Pak. Nah, oke, kejelasan ya. Misalnya saya menerangkan tentang apa ya, apa itu dalam arti yang kita mau terangkan ya. Misalnya bikin perangkat pembelajaran tentang dengan penuh kejelasan misalnya. Kejelasan. Oh, sorry, maksudnya di sini kita ini ya. Nah, di sini akuntabilitas ya. Saya menerangkan ini kepada kepala sekolah dengan penuh kejelasan, bisa diteruskan boleh, dengan maksud apa-apa ya boleh, atau mungkin sampai sini ya sudah cukup lah. Lah, akuntabilitas, terus nanti yang kejelasannya ini di bold ya. Berarti indikator, ini bisa di bold nggak sih? Nah, misalnya gini ya. Berarti kita sudah melaksanakan indikator kejelasan, indikator respect. Ya. Nah, paling enggak misalnya satu tahap cukup 2 tapi mantep ya. Atau maksimal 3 ya boleh lah. Jangan maksa aneka harus muncul di tiap tahapan. Kadang-kadang makso ya. Misalnya anti korupsi di situ keberanian, berarti kepala sekolah galak harus berani ya. Lah ya enggak juga kan. Artinya kadang-kadang dipaksa tapi begitu dikoreksi dua ini oh iya Pak. Nah, maksudnya kira-kira 2 atau 3 tapi yang paling relevan. Mungkin kalau ini ditambahi mungkin tadi ya, musyawarah tadi ya, bisa ya. Atau nanti cukup ini 2, mungkin musyawarahnya mungkin karena perlu dengan koordinasi dengan ini misalnya apa? Warga sekolah misalnya ya. Itu nanti relatif lah. Nah, misalnya kedua, para sosialisasi kira-kira bikin apa? Apa yang harus disiapkan? Buat ini, Pak. Mungkin kayak poster itu, Pak. Poster untuk informasi itu loh, Pak. Oh, medianya. Medianya itu. Medianya bisa ya, bisa. Tapi gini, kalau saat sosialisasi atau Mbak penyuluhan tadi, Mbak penyuluh yang di Puskesmas, saat membuat media, ini Mbak Dini ya tadi ya, Mbak siapa yang? Iya, saya Pak. Nah, media yang diperlukan saat penyuluhan bisa dikeluarkan. Contoh leaflet ya. Lembar Atau balik. tuh lembar balik atau form apa misalnya. Itu yang karena dia punya tahapan yang kompleks juga. Bikin leaflet kan nggak gampang ya.
butuh konsultasi juga dengan kapus ya, kepala puskesmas. Materinya, desainnya, nyetaknya. Nah, kemudian mungkin setelah jadi baru dibagi pada saat sosialisasi. Nah, mungkin yang paling tepat ini kalau tidak dimasukkan mungkin materinya ya. Materinya ya, materi sosialisasi. Nah, kalau yang terkait dengan media yang susah itu bisa dikeluarkan dulu, nggak apa-apa. Jadi malah kita nambah kegiatan nih. Jadi untuk nyari minimal 5 itu kita caranya mengeksplor kira-kira apa yang bisa dipecah. Bikin leaflet, bikin panduannya, tambahi video tutorial. Akhirnya kita bisa berkembang. Materi sosialnya outputnya ya materinya ya telah tersedia. Pada saat bikin materi, misalnya di sini berorientasi mutu, misalnya ya. Berarti komitmen mutu ya, nilainya komitmen mutu. Bisa jadi apa ini? Bisa jadi materinya ya. Juga ya bisa atau membuat materi dengan penuh kemandirian ya boleh juga ya. Istilahnya kerja keras, kemandirian misalnya. Dari sisi anti korupsinya juga boleh ya. Kita berusaha mengurai bla 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 ya. Misalnya butuh undangan, bikin aja undangan. Undangan, ininya ya undangannya. Terus nanti pada saat ini undangan apa di sana misalnya. Silahkan cari materi yang relevan. 4, dituntaskan. Menyampaikan materinya ya. Menyampaikan materi di sini berarti mungkin ada pemahaman ya di sini ya. Adanya pemahaman misalnya. Adanya pemahaman. Nah, nilainya apa? Misalnya efektif, efisien. Komitmen itu muncul lagi nggak masalah. Secara berkeadilan, keseimbangan juga bisa jadi ya, keseimbangan dan lain-lain. Nah, ini caranya seperti ini. Cara mengurainya ya. Nah, kemudian kontribusi visi misi ya. Ini arahannya itu sudah ke visi misi kepala daerah. Jadi langsung visi Boyolali aja. Malah kemarin saya di angkatan 42 yang tidak Boyolali akhirnya direvisi pada saat seminar akhir. Terus arahannya Pak Ketua WI kemarin pada saat rapat buat jadwal ini sudah diminta untuk pada saat agenda disampaikan saja. Nah, ini kalau bisa sudah visi misi aja kepala daerah ya. Jadi misalnya Boyolali apa, metal apa ini terus apa misalnya. Misi yang keberapa. Nah, kalau penguatan organisasi kalau misalnya di kepala daerah nggak ada ya mungkin kalau penguatan nilai organisasi kelihatannya nggak terlalu ini ya. Tapi kalau SD kadang-kadang nggak punya ya, tarik aja ke Kemdikbud. Ya, ini adik-adik nanti tinggal mengurai beberapa kegiatan ya. Silahkan sesuai dengan isu yang diangkat. Ya ini intinya sudah buat latihan dulu sih. Tapi pada intinya caranya seperti ini. Pada justru ini adalah matriks kunci dari RA ini sebenarnya ini. Jadi 1 sampai 5 minimal kegiatan, intinya ini. Nah, tinggal nanti di ke depan, nah tinggal rencana buktinya apa itu aja. Itu mungkin nantilah. Itu pada prinsipnya di tugas ini adalah hanya sampai di sini ya. Visi kepala daerah misalnya ini berarti dengan memahaminya siswa terhadap apa, berarti mendukung visi apa, misi ke berapa misalnya. Misi ke berapa misalnya. Ke-1 misalnya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia misalnya. Menguatkan nilai
Terus di sini ada kata-kata memperkuat atau menguatkan ya. Memperkuat nilai misalnya apa ya, di yang SD nggak punya misalnya tarik Kemdikbud pembelajar misalnya. Ada apa enggak itu? Contoh saja ya misalnya. Pembelajar apa inovatif atau apa misalnya. Memperkuat nilai pembelajar. Ada kata-kata memperkuatnya ya. Kalau di sini dengan memahami siswa mendukung ya. Mendukung visi, kemudian berkontribusi misi yang ke berapa sebutkan. Kemudian, nah ini kadang-kadang yang ada kekeliruan juga ya, membedakan antara tahapan kegiatan dengan kegiatan. Jadi kalau kegiatan itu adalah suatu kumpulan dari beberapa aktivitas yang harus dipecahkan dengan tahap-tahap. Nah, tahapan kegiatan itu adalah yang sifatnya itu simple. Sekali kerja jadi. Nah, contoh ini ya. Konsultasi dengan atasan itu bukan kegiatan ya, tahapan kegiatan. Koordinasi dengan rekan guru, rekan perawat, rekan penyuluh. Dengan unit apa di instansinya itu bukan kegiatan, tapi tahapan kegiatan. Jadi jangan keliru ya. Jangan keliru. Nah, kalau sosialisasi jelas dia bisa jadi konsultasi dulu, bisa jadi harus dibantu oleh teman-teman yang lain, harus koordinasi dulu, nyiapan undangannya, materinya, sarprasnya juga bisa. Tapi mungkin nanti pada saat ini kita juga tidak terlalu detail ya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Atau 1, 2, 3, 4 sudah cukup ya. Katakan sosialisasi ini sudah konsultasi, materinya, undangannya, menyampaikannya, saya kira sudah cukup. Bikin leaflet, dari konsultasi, ngumpulin materi, desain, nyetak, ya sudah cukup lah, kurang lebih. Tapi pada prinsipnya kalau bisa semua kegiatan harus ada ininya ya, tahapan yang tuntas. Kadang-kadang masih keliru, nggak tuntas ya, ini kok gantung ya. Nah ini adik-adik contoh-contoh dalam mengerjakan tugas di agenda 2. Sehingga harapannya kalau ini sudah ngetrap, nah nanti pada saat pembimbingan sudah cepat ya, artinya pemahamannya lebih cepat. Oke adik-adik, ini sudah waktu sudah habis. Ada yang perlu didiskusikan sebelum saya tutup? Kalau untuk tugas kelompok mungkin pilih salah satu ya. Kalau nggak salah tugas kelompoknya itu hampir sama ya. Matriknya itu sama, hanya saja mungkin pilih yang mungkin bisa mewakili semua itu. Atau mungkin banyak yang ini ya. Jadi pilih salah satu. Nah ini nanti supportnya dari masing-masing. Sehingga di situ ada sharing terkait tadi ya caranya. Tadi ada yang mungkin belum paham yang ini, nah tadi bisa diskusi. Di diskusi kelompoknya, di tugas kelompok. Nah baru masing-masing tugas individunya, nah silakan ya. Jadi kalau saran saya ngerjakan tugas kelompok dulu, baru individu. Jadi kelompok mana, nah dirembuk ya. Silahkan mau pakai apa terserah lah. Yang penting tugasnya jadi ya. Dan harus diupload sehari sebelum apa? Agenda 3. Oke, ada yang perlu didiskusikan? Atau sudah jelas mungkin ya?
Pak, mau nanya. Ya, Mbak Dini. Yang kegiatan tadi itu, kan ada tahapan kegiatan. Nah, kalau yang kegiatan sendiri berarti minimal 5 gitu, Pak? Yang kegiatannya. Iya, kegiatannya kan minimal 5 ya. Minimal 5 kegiatan untuk menjawab judul ya, memecahkan suatu permasalahan. Oh, berarti intinya 5 kegiatan. Minimal 5 ya. Ya misalnya apa ya, misalnya diure aja. Misalnya ada penyuluhan ya, jelas ada penyuluhan ya, sosialisasi. Nah, sosialisasi butuh media. Oh iya. Apa? Ya, mungkin nanti di medianya yang diperbanyak ya, Pak. Bisa jadi ya, medianya. Kemudian masih kurang bikin tutorial video. Sekarang wah bisa banyak ya. Bikin ininya, punya medsos ininya disupport dari situ, nggak apa-apa. Pokoknya seininya ya, disosialisasi kurang, ditambahi medianya. Medianya biar luas, disupport di medsosnya puskesmas. Atau mungkin apa link YouTube-nya nggak apa-apa. Jadinya seluas mungkin. Jadi nanti itu caranya mengeksplor biar kegiatannya nggak stuck ya. Kadang-kadang bingung, 4 kegiatan bingung mau kemana. Nah itu mencoba di situ. Di memecah-mecah ya istilahnya. Nah, mungkin penyuluh bikin kadernya ya, di sana masuk kadernya misalnya. Nah, dia terbentuk kader-kader misalnya ya ini ya. Nah, kemudian disupport dari informasinya apa? Penyuluhannya SKP-nya kita masuk. Tambahin medianya apa biar tambah mudeng bla bla bla. Ya, Mbak Dini ya. Dan teman-teman yang lain itu caranya mengeksplor suatu kegiatan. Jadi nggak stuck, aduh bingung kegiatan apa. Nah, jangan keliru tadi ya, kegiatan malah tahapan masuk. Sebenarnya tidak ada kegiatan, kadang-kadang yang keliru ini ya, konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi yang akan diambil, yaitu bukan kegiatan memecahkan isu, itu tugasnya peserta latsar. Itu tugasnya kita. Nah, jadi 5 kegiatan itu judul sudah ketemu nih, belum optimalnya pemahaman orang terkait apa, misalnya penyuluhan tentang kesling ya, kesehatan lingkungan di sekitar area ini misalnya. Nah, ya itu belum optimalnya itu ya bagaimana caranya biar optimal. Nah, berarti 5 kegiatan tadi itu yang langsung menjawab dari judul. Makanya nanti akan setelah nanti agenda 3 ini karena sudah selesai nih ya. Saya kasih gambaran di agenda 3 mungkin nanti plus nanti kucing berarti sudah masuk ke fishbone. Kemarin kan sudah belajar fishbone ya mungkin ya. Nah, fishbone itulah faktor penyebab kenapa kok kesling belum optimal. Nah, mungkin masyarakat kurang paham caranya gimana. Nah, itu nyekrup dari penyebabnya itulah dijawab dengan kegiatan. Minimal 5 kegiatan yang menyelesaikan judul ya. Oke, Adik, saya kira cukup ya, ini sudah lewat asar juga. Terima kasih semangatnya, diskusinya luar biasa. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mas Al dan teman-teman semangat ya. Terima kasih, Pak. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua ya. Mantap. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya kembalikan ke host ya. Oke, mungkin ini ya, saya izin live ya. Pak. Enggak, antar suan. Ayo yang mau latihan pakai background sini. Filter Pak background. Aku coba. Wah, suaranya Mbak Anissa emang enggak keluar ya? Mbak Anissa emang enggak keluar ya suaranya ya? Ada ya. Iki giliran wis rampung ora meta-metu mau je. Pelajaran meta-metu aku curiga ya. Sesuai dengan harapan. Tenanan loh Pak, ganti provider loh, gantian loh Pak. Ya, pindah ke pantai dulu ya.
Mantap. Saya punya banyak stok virtual background. Ini kemarin ikut UPG. Nah. Aku sama Mbak Umi Takdiri kok dikira di toilet toh. Desain tembok itu mas. Bikin toilet nggak usah bagus-bagus. Musola dikira toilet deh. Tak kok ya peteng soalnya. Mbak Ayuni iki malah neng TK iki background iki. Teru Alibata. murid TK. Teru Alibata. Virtual Tadi kamu background-nya slide. di seragam Tadi kena kamu apa ya mas ketua? Virtual background-nya di seragam kena nggawe. Oh iya, besok tak bikin ya backgroundnya. Banteng toh, lah kita banteng toh. Bikin deh. Kalian ngirim kayak foto sini, edit ke. Nomor 4 ya. Nomor 4 banteng. Bahan apa yang paling kuat? Teng. Untuk tugasnya sudah download semua belum? Belum. Timbang kalian buka Belum. Dreamet ya, tak upload di grup ya. Ya. Tak upload di grup. Aleto apa jawabannya? Wah, Kabeh. Penting. Nah, Kalian tak contoh kirim. Untuk SK 100%. Yo nanti. Wah, Mbak U. Mau tak kirimi contoh pinjaman ke BPD. Ampun. Japri Pak Ketua. Itu ya tugasnya udah ya. Udah tak kirim di grup. Untuk yang tugas kelompok ya kayak bapaknya tadi itu sarannya dikerjakan dulu. Karena emang aku ngeliat polanya iya. Kita kayak enak nggarap yang kelompok dulu. Karena udah ada, kita ada gambaran toh untuk implementasi ke individu kayaknya jadi lebih gampang ngikut polanya Pak Idi tadi itu. Jadi ayo di grup nanti dikirim idenya mau apa. Ini kan kita disuruh yang kelompok itu loh, carilah kasus yang ada di lingkungan media, kasusnya diambil terkait pelayanan publik, pendidikan kemiskinan. Dan yang kasusnya koyo sing jrimet kuwi lho, koyo kasusnya jaring SID kan kompleks itu loh. Itu pendidikan ya iya, kesehatan ya iya. Jrimet ngono kuwi. Halo, kelompok 4 sudah selesai? Sampun. Sebelum diakhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Jadwal kedua berarti hari itu nggih Pak, hari Jumat nggih atau Senin malah? Senin nggih. Oh nggih. Jadwalnya udah di-share Mas ya? Tadi ya jadwal tuh Senin. Oh nggih. Saya nggak hafal soal. Monggo, ada yang lain? Nah, Kayaknya sudah lelah ya ini. Tidak, masih semangat ini. Oh masih semangat. Oke. Yang lelah yang pakai masker itu, yang angop-angop itu jangan Pak. Aku ya anggap loh Mas. Kelihatan nih. Padahal Mas Hosme nggak masker loh. Polanya Potongnya ke masker. ya Mas, Kalau gitu, semua. kalau gitu mungkin cukup sekian nggih. Dari kami terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Itu mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, live sana lanjut di grup WhatsApp. oh Pojok kanan yuk, pojok kanan.